Puji Tuhan, saya bersyukur hari ini diberi kesempatan yang indah untuk menyampaikan isi hatinya pada kita semua yang dikasihi Tuhan dimanapun berada, di acara atau melalui Tuhan Yesus menyampaikan pesannya itu melalui berbagai cara ya. Salah satunya yaitu melalui mensos ya. Jadi saya dipakai Tuhan sebagai alatnya saja. Saya ini apa ya, saya ini bukan siapa-siapa, dan saya hanya belajar untuk taat ya, menyampaikan isi hatinya ya, sebisa saya hanya bisa melalui mensos YouTube ini ya. Jadi saya bersyukur ya diberi kesempatan dan dipakai Tuhan ya untuk menjadi alatnya untuk memberitakan kabar baik pada kita semua yang dikasihinya dan menguatkan iman kita ya melalui pesannya hari ini. Tentu saja ya tidak hanya acara ini saja ya, banyak khotbah-khotbah di YouTube yang lain yang bisa saudara ikuti supaya iman kita bertumbuh. Di acara sajian hidup saya yang ke-47 ini di channel Bukit Sion, saya akan menyampaikan satu tema saja ya hari ini. Sebelum saya memulai, saya akan berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, dalam nama Yesus, hamba menyerahkan acara ini dari awal sampai akhir dalam pimpinan Roh Kudus-Mu. Biarlah Tuhan menyerahkan hati dan pikiran kami semua dimanapun berada. Siap Bapa mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Bapa, karena firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Terima kasih ya Bapa, haleluya, amin. Di kesempatan yang indah ini ya, ada satu tema saja, tapi ini sangat berkesan ya bagi saya pribadi ya, karena tema ini merupakan penguat iman ya bagi saya pribadi yang ingin saya share kepada saudara-saudara semua kasih Tuhan, sehingga kita semua juga terberkati ya melalui pesan Tuhan hari ini. Pesan Tuhan itu seperti pedang bermata dua ya, jadi bisa untuk saya, bisa untuk saudara, dan bisa untuk siapa saja ya yang mendengarkan pesan Tuhan hari ini. Kita bersyukur ya, kita diberi kesempatan untuk mendengarkan pesan yang hari ini ya. Tema yang pertama, temanya yang cuma satu itu ya, judulnya cuma satu, yaitu terikat atau kita masuk ya dalam tanda petik ya penjara Tuhan Yesus Kristus ya, itu judulnya. Saya ulang ya, terikat atau masuk pada tanda petik ya penjara Tuhan Yesus Kristus. Artinya apa? Sesungguhnya ya, kita ini setiap orang yang percaya, yang mengikuti Tuhan Yesus ya, itu tanda petik ya, dipenjarakan di dalam Tuhan Yesus. Penjarakan, maksudnya dipenjarakan harus menuruti semua kehendaknya, semua kemauannya ya, semua perintah-perintahnya. Itu maksudnya dipenjara dalam tanda petik ya. Jadi kita tidak bisa hidup bebas ya seperti orang lain, karena kita ini anak-anaknya. Jadi kita punya aturan ya dari Bapak kita. Kita sebagai anak kan tentu saja harus patuh dan taat pada Bapak kita, pada orang tua kita. Demikian juga kita, anak-anaknya, kita harus taat dan patuh pada Bapak kita, yaitu Tuhan Yesus ya. Jadi ada batasannya. Jadi tidak bisa bebas sakar PDW ya, semaunya sendiri, hidup
dengan cara kita sendiri ya, tidak bisa. Jadi kita hidup dengan caranya Tuhan Yesus. Itu yang dimaksud dipenjarakan dalam Tuhan, atau kita ini ada belenggu ya yang diberikan oleh Tuhan. Tapi belenggu atau dipenjarakan di dalam Tuhan itu sungguh penuh sukacita ya, sungguh bukan suatu beban, tapi suatu anugerah ya dari Tuhan, karena kita akan menerima ya yang terbaik dari Tuhan, dan kita akan menerima kasih karunia-Nya, anugerahnya dari Tuhan jika kita menuruti ya semua kehendak-Nya, semua perintah-Nya, semua kemauannya. Jadi kita bersyukur ya kalau kita siap ya masuk, tanda petik ya, penjaranya Tuhan Yesus. Siap masuk penjaranya Tuhan Yesus ya, dibelenggu atau terikat dengan firman Tuhan ya. Kita dibatasi sepak terjang kita ya, cara berpikir kita, cara kita mengambil keputusan ya dalam kehidupan sehari-hari, sikap, perilaku, semuanya itu dibatasi oleh firman Tuhan. Siap ya, kita harus siap, mau tidak mau kita sebagai anak-anaknya harus rela ya, harus rela dengan kesadaran penuh ya, kita mau ya, tanda petik ya, dipenjarakan di dalam Tuhan Yesus maksudnya ya. Jadi kita belajar hari ini untuk dengan kesadaran penuh ya, tidak terpaksa ya. Tuhan tidak mau memaksa ya, itu kehendak bebas kita. Kita mau masuk tanda petik penjaranya Tuhan Yesus tadi atau tidak, itu terserah kita. Tidak ada paksaan ya. Tuhan ingin kita masuk dalam tanda petik penjaranya dengan kerelaan hati ya, dengan tulus, dengan kemauan kita sendiri ya, tidak ada yang mengancam atau memaksa ya. Jadi kita, apalagi kita ya, kalau kita dipakai Tuhan sebagai alatnya ya dalam berbagai macam pelayanan ya, itu kita sungguh-sungguh harus mau ya, harus mau menjaga ya sepak terjang kita ya, perkataan kita, sikap, perilaku, dan yang itu yang ada dalam diri kita itu harus benar-benar dijaga apabila kita masuk dalam dunia pelayanan, karena kita ini menjadi teladan ya. Orang melihat dalam diri kita ada Tuhan Yesus. Yang tidak masuk dalam dunia pelayanan pun juga harus rela ya, harus rela melaksanakan ya perintah Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, seolah-olah kita ini ada dalam belenggu atau di penjara. Kita tahu ya, orang di penjara itu tidak punya hak bicara ya. Kita sudah harus patuh taat dengan aturan di penjara. Ini bicara tentang penjara yang sebenarnya ya, penjara di dunia. Jadi kalau ada narapidana ya penjara, misalnya dia diperlakukan tidak adil ya oleh yang menjaga penjara atau oleh bagian konsumsi atau bagian penjaga, pimpinan penjara misalnya ya,
diperlakukan tidak adil, kita tidak punya hak bicara, ya. Karena kita dianggap orang penjara itu dianggap tidak punya hak bicara. Jadi kalau sudah bebas dari penjara baru punya hak bicara. Ya, jadi itulah ya gambaran seseorang yang di penjara. Jadi kita meskipun punya hak bebas ya, diberi free will ya, tapi kita dengan kesadaran kita sendiri ya, kita harus belajar taat ya, dengan apa maunya Tuhan, apa kehendak Tuhan. Jadi mati pun ya kita mau ya, jika itu kemauan atau kehendak Tuhan Yesus. Amin. Jadi kita sebagai manusia ya, kita punya keinginan, kemauan ya, ingin bebas seperti orang dunia ya. Itu wajar ya. Tetapi jika kita dipilih ya untuk melayani Tuhan Yesus, kita harus rela ya, dengan kesadaran penuh ya, kita mau ya diberi batasan-batasan ya oleh firman Tuhan. Jadi kita nanti pasti ya dalam pelayanan kita itu beroleh hak istimewa surgawi, karena orang-orang yang dipilihnya ya, dan orang-orang yang dipakai sebagai alatnya untuk melayani Dia itu pasti diberi hak istimewa surgawi dalam pelayanannya ya, dan dapat anugerah, dapat kasih karunia dari Tuhan Yesus. Amin. Jangan takut, jangan khawatir ya, meskipun kita mengalami hal-hal yang tidak enak dalam pelayanan kita ya, maju terus dalam iman ya, dalam iman dan pengharapan. Kita melayani Tuhan dengan penuh sukacita, penuh ucapan syukur karena kita diberi hak istimewa surgawi dalam pelayanan kita ya, diberi anugerah, diberi kasih karunia dalam pelayanan kita. Jadi kita tidak bisa ya hidup bebas seperti orang dunia. Kita di dalam diri kita ada Roh Kudus. Tentu saja Roh Kudus akan mengingatkan kita ya saat kita berada di tempat yang tidak pantas ya, atau berada di tempat yang tidak sesuai firman Tuhan. Itu hati kita tuh kadang tuh ya bisa merasakan ya, bisa merasa resah, seperti ada sesuatu gitu ya kalau kita ke tempat-tempat yang tidak sesuai firman Tuhan, karena ada Roh Kudus di dalam diri kita yang mengingatkan ya, yang mengarahkan kita ya, kita harus ke tempat yang seperti apa ya, jangan seenaknya sendiri ya ke tempat-tempat yang gak karu-karuan itu ya. Itu pasti kita akan merasa resah hati kita kalau kita memang dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi kita harus bisa merelakan semuanya, bagian-bagian kesukaan kita, kesenangan kita, hobi kita ya, itu kita relakan ya untuk kita memakai caranya Tuhan. Tentu saja ya, caranya Tuhan itu sangat berbeda ya dengan cara kita, dengan cara orang dunia ya. Dan kita harus menggunakan berkat Tuhan Yesus juga dengan caranya Tuhan. Jadi berkat Tuhan Yesus itu harus kita gunakan dengan caranya Tuhan, bukan cara kita sendiri. Ya, tidak bisa kita seenaknya ya menikmati berkat Tuhan. Ya, kita tidak bisa mencontoh orang dunia atau orang lain ya dalam
menikmati berkat-berkatnya yang melimpah dengan cara mereka sendiri, ya, itu kita tidak bisa mencontoh cara orang dunia menikmati berkat. Kita pasti diberkati Tuhan luar biasa, ya, kita pasti diberi berkat jasmani dan rohani, itu pasti, ya. Meskipun tiap orang ukurannya berbeda-beda, ya, tapi Tuhan pasti memberkati kita. Tapi kalau kita diberkati Tuhan Yesus, ya, kita harus menggunakan berkat tersebut dengan cara Tuhan Yesus, bukan cara kita. Ya, banyak orang tidak sadar, ya, menggunakan atau menikmati berkat Tuhan Yesus itu dengan caranya sendiri, yang akhirnya itu kita itu merasa senang, ya, masih memuja, ya, segala sesuatu kemewahan, ya, itu nanti menjurus ke hedonisme. Hati-hati, ya. Jadi boleh, ya, kita menikmati berkat Tuhan, boleh, ya, kita syukuri, tapi dengan cara Tuhan Yesus, bukan dengan cara kita sendiri. Ya, kalau dengan cara kita sendiri nanti, ya, tidak sesuai dengan firman Tuhan, ya, sikap, perilaku, sepak terjang kita dalam menikmati berkat Tuhan itu pasti nanti melenceng, ya, dari kemauan Tuhan, dari kehendak Tuhan. Jadi kita meskipun diberkati Tuhan dengan kelimpahan harta benda pun, ya, kita tidak boleh menikmati berkat yang melimpah tersebut, ya, dengan cara kita sendiri, ya. Dan kita tetap tampil sederhana saja, ya, tidak perlu tampil wow, ya. tampil keren boleh, ya, tapi jangan berlebihan gitu loh. Fashionable boleh, tapi tetap sederhana, ya. Jadi itulah pesan Tuhan hari ini. Kita harus tampil sederhana, ya, tidak boleh tampil, ya, seperti orang-orang dunia yang kita lihat, ya, di TV, ya. Itu pengusaha-pengusaha kaya yang sukses, ya, konglomerat itu dia menikmati berkatnya dengan cara mereka sendiri yang seperti itu, ya. Kita tidak boleh menirunya, ya. Kita harus pakai caranya Tuhan Yesus. Tetap tampil sederhana dan bersahaja. Amin. Ya, kalau kita diberkati Tuhan itu kita harus bersyukur, ya, dan kita ingat, ya, untuk membantu saudara-saudara kita yang kekurangan, yang masih membutuhkan bantuan kita. Itu yang diutamakan kalau kita diberkati Tuhan. Yang diingat itu nomor satu itu kita memberi orang yang membutuhkan atau orang yang kesusahan. Yang selanjutnya, ya, bisa kita persembahkan di gereja, ya, persembahan syukur atau persembahan untuk kebutuhan gereja, ya, itu bisa kita salurkan seperti itu. Tapi yang terutama kita secara pribadi, ya, kita harus langsung membantu orang yang kesusahan atau orang yang membutuhkan bantuan kita dulu, baru kita titipkan di gereja sisanya, ya, biar dikelola oleh gereja, entah itu persembahan yang rutin tiap minggu atau perpuluhan atau persembahan kasih, ya, persembahan pembangunan gereja dan lain-lain. Itu bagus, ya. Dan itu harus kita lakukan dengan penuh sukacita, ya, tidak terpaksa, ya. Kita memberi sebagian dari rezeki yang kita dapat itu tidak memberi kepada siapapun itu dengan sukacita, ya, dengan ucapan syukur tentunya. Dan besarnya persembahan kita ke gereja itu terserah kita, ya. Tidak ada
rumusnya ya harus berapa dari penghasilan kita ya. Itu terserah kita. Kita mau memberi persembahan berapa, itu terserah kita. Ya, dan kita harus memberinya dengan penuh ucapan syukur dan sukacita. Tidak ada paksaan ya, tidak ada ingin ada imbalan dari Tuhan gitu ya, tidak. Kita rela, ikhlas memberi persembahan di gereja atau membantu orang yang miskin atau orang yang tidak mampu, itu dengan ikhlas ya, jangan ada pamrihnya gitu. Jadi dalam menikmati berkat Tuhan itu ada kode etiknya gitu loh ya. Jadi tidak bisa ya semaunya kita sendiri ya menggunakan berkat Tuhan Yesus itu. Harus dengan cara Tuhan Yesus ya. Itu yang harus kita perhatikan. Yang selanjutnya ya, kita akan masuk ada pembacaan Alkitab di Kolose 4 ayat 18. Saya bacakan ya. Kolose 4 ayat 18. Salam daripadaku Paulus. Salam ini kutulis dengan tanganku sendiri. Ingatlah akan belengguku. Kasih karunia menyertai kamu. Amin. Ya, di ayat ini ada kata-kata belenggu ya. Jadi kita diingatkan di ayat ini bahwa kita itu ya harus mau ya, mau dibelenggu oleh firman Tuhan. Jangan sak karepe dhewe ya, atau mau masuk tanda petik penjaranya di dalam Tuhan Yesus ya. Itu dengan kerelaan hati, dengan kesadaran kita, tidak ada paksaan. Kita mau masuk ya dalam penjaranya itu, dipenjarakan di dalam Tuhan Yesus maksudnya ya, dan kita mau dibelenggu oleh kemauan Tuhan atau kehendak Tuhan ya. Itu terserah kita ya, kita mau apa tidak terserah kita, tidak ada paksaan ya, karena kita punya free will atau kehendak bebas. Selanjutnya ayat selanjutnya yaitu di 2 Timotius 4 ayat 17 dan 18. Saya bacakan ya. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya, dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian aku lepas dari mulut singa. Ini kita baca yang 17a ya. Jadi sampai saya ulang aja ya. Jadi ini tadi di 2 Timotius 4 ayat 17a ya. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya, dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Ayat 18. Dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dan dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di sorga. Baginyalah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Di sini ada kata-kata ya, Tuhan Yesus telah mendampingi aku dan menguatkan aku ya. Bersyukur ya, kita ini telah didampingi dan dikuatkan oleh Tuhan Yesus. Amin. Tidak hanya didampingi ya, atau kita itu mengenal kata-kata Immanuel ya. Immanuel itu artinya Tuhan bersama kita. Bersama itu artinya mendampingi kita ya. Jadi selain Immanuel, ternyata Tuhan itu juga memberi kekuatan pada kita ya. Puji Tuhan. Kita bersyukur ya, tidak hanya didampingi saja, tapi kita juga dikuatkan senantiasa setiap saat, setiap waktu. Amin.
Kita bersyukur ya, Tuhan Yesus itu tidak pernah sedetik pun ya tidak mendampingi kita. Tidak pernah sedetik pun tidak memberi kekuatan pada kita. Amin. Yang selanjutnya kita baca di saya jelaskan dulu ya yang jadi yang kembali ke Kolose 4 ayat 18 tadi ya. Jadi ada sesuatu ya dalam Kolose 4 ayat 18 itu apa? Sesuatu itu ya. Sesuatu itu yaitu belenggu tadi. Jadi ada belenggunya Tuhan Yesus ya, dalam kehidupan kita sehari-hari, sepak terjang kita ya, cara kita menghadapi sesuatu ya, itu harus sesuai dengan kehendak dan kemauan Tuhan Yesus ya, tidak bisa bebas karepe dhewe ya. Misal kita dicaci maki oleh seseorang ya, jangan membalas caci maki ya, karena kalau orang dunia itu ya kalau dicaci maki itu pasti dibalas biar impas gitu loh katanya ya. Tapi kalau kita anak-anaknya itu tidak boleh ya membalas caci maki dengan caci maki, tapi kita harus mendoakan orang yang mencaci maki kita. Amin. Ya itu memang berat ya, tidak mudah. Dan itu sungguh sakit rasanya kalau dicaci maki seseorang ya, tapi kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan ya, meskipun sakitnya luar biasa, meskipun sakitnya itu tak bisa dilukiskan dengan kata-kata mungkin ya, mungkin caci makinya itu bahasa Jawanya itu pedas ya, sehingga sampai menusuk di hati. Tetap kita tidak boleh membalas caci maki ya, tidak boleh membenci orang tersebut, tidak boleh mendendam. Kita harus memaafkan orang tersebut, bahkan mendoakan. Luar biasa ya. Jadi tapi gini ya, sakit kita itu ya, itu kemuliaan loh bagi Tuhan Yesus. Amin. Jadi lewat penderitaan kita ya, itu Tuhan Yesus dimuliakan. Amin. Karena apa? Karena kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan ya. Itu kita memuliakan Tuhan Yesus dengan tubuh kita ya. Karena kita menjaga mulut kita tadi ya, tidak membalas caci maki tadi. Jadi kita memuliakan Tuhan Yesus dengan tubuh kita. Jadi jangan sedih ya kalau kita disakiti seseorang. Ada Tuhan yang membela kita, yang memberi kekuatan pada kita. Tuhan pasti akan memperhitungkan ya, kalau kita taat padanya ya. Ada hal sepele seperti ini tadi ya, kan ini hal sepele, hal kecil ya, meskipun berat, meskipun tidak mudah, tapi Tuhan memperhitungkan ya ketaatan kita, dan Tuhan pasti akan memberi anugerahnya ya pada kita atas ketaatan kita ya dalam segala hal. Jadi banyak ya perkara besar yang bisa kita perbuat. Ya itu maksudnya diperhitungkan oleh Tuhan itu. Nanti kita akan melakukan perkara yang besar. Amin. Karena kita taat, belajar taat. Meskipun sakit kita tetap taat ya. Kita tetap setia sampai mati. Tuhan pasti memberi kita, memampukan kita ya melakukan perkara yang besar. Amin. Jadi saat kita menderita batin, itu tubuh kita sudah memuliakan Tuhan Yesus. Amin. Jadi
beban batin kita ya, meskipun luar biasa ya, itu kita harus tetap belajar untuk mudah mengampuni ya orang yang menyakiti hati kita ya. Kita harus lemah lembut, kita harus tulus, belajar mengampuni orang lain ya, belajar punya hati yang lemah lembut, belajar punya hati yang tulus, meskipun beban batin kita itu luar biasa ya. Jadi betul itu siksaan ya, beban batin itu siksaan, itu betul ya. Tapi itu merupakan kesempatan kita ya untuk memuliakan Tuhan. Amin. Ya, kapan lagi kita punya kesempatan ya untuk memuliakan Tuhan Yesus dengan tubuh kita kalau kita tidak mengalami hal-hal seperti itu yang kadang merupakan beban batin yang luar biasa tersebut ya, dan merupakan siksaan bagi kita ya. Tapi kita tetap harus bersyukur ya, kita diberi kesempatan untuk memuliakan Tuhan melalui tubuh kita. Amin. Air mata yang jatuh tidak akan sia-sia. Tanda orang yang diberkati Tuhan Yesus itu apa? Ya, ini ada tambahan sedikit di ayat ini. Ya. Tanda orang yang diberkati Tuhan Yesus bukan hanya tandanya itu bukan hanya berkat materi ya. Diberi dalam bentuk materi ya, bisa berupa uang, barang ya, dan lain-lain ya. Tetapi tanda orang yang diberkati Tuhan itu adalah orang yang mudah mengampuni ya, yang lembut hatinya, yang tulus hatinya ya, yang cinta Tuhan. Amin. Ya. Jadi di dalam belenggu sekalipun ya, itu ada kasih karunia Tuhan Yesus. Amin. Jadi kita jangan takut saat kita dalam belenggu Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus itu pasti memberi kita kekuatan dan memberi kita kasih karunia dan akan menyertai kita saat kita dibelenggu ya. Tidak pernah sedetik pun Dia meninggalkan kita ya, saat kita dibelenggu, saat kita berbeban berat ya. Belenggu itu kan maknanya macam-macam ya, luas ya. Belenggu itu bisa beban batin yang berat, bisa pergumulan ya. Tuhan bisa memakai apa saja ya untuk ya yang sebagai belenggu tersebut ya, untuk memproses kita ya menjadi serupa dengan karakternya, mempunyai karakter yang sama seperti Tuhan Yesus melalui berbagai macam cara ya, yang di tema kali ini tuh merupakan belenggu ya. Cara-cara yang dipakai Tuhan itu merupakan belenggu ya dari Tuhan untuk memproses kita ya, mempunyai karakter seperti karakter Tuhan Yesus. Amin. Jadi itulah ya, kita harus belajar bersyukur saat kita ada dalam belenggu Tuhan Yesus ya. Yang selanjutnya di 2 Timotius 4 17-18 tadi ya, yang sudah saya bacakan tadi, penjelasannya yang Tuhan Yesus mendampingi dan menguatkan kita itu loh ya. Itu penjelasannya ya, Tuhan Yesus itu memberikan kita kekuatan ya, selain mendampingi kita ya.
Jadi kita bersyukur ya ada kuasa Tuhan Yesus ya yang merupakan kekuatan kita, sehingga kita bisa dimampukan oleh Tuhan ya menyelesaikan itu semua sampai selesai. Amin. Yang selanjutnya yaitu di Efesus 2 ayat 5 dan 6. Saya bacakan ya. Efesus 2 ayat 5 dan 6. Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Ayat 6. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita. Ia huruf besar ya. Juga membangkitkan kita juga maksudnya ya. Maaf, saya ulang saja ya, ayat 6. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Amin. Jadi ada jaminan yang pasti ya di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberikan tempat ya di surga bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Amin. Kita bersyukur ya, kita peroleh jaminan yang pasti dari Tuhan Yesus. Ya, jadi pengharapan kita itu pengharapan yang hidup. Karena kita akan mendapatkan tempat ya. Mendapatkan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Amin. Itu pengharapan yang hidup. Kita bersyukur ya, kita punya pengharapan yang hidup di dalam Tuhan Yesus. Amin. Yang selanjutnya jadi kita harus bersyukur ya, kita telah diberi keselamatan yang kekal ya, melalui kematian dan kebangkitannya, sehingga kita boleh ya beroleh keselamatan yang kekal dan hidup yang kekal dan kebahagiaan yang kekal. Amin. Yang selanjutnya yaitu di Kolose 2 ayat 20. Mari kita buka bersama-sama ya. Kolose 2 ayat 20. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Ya, ini Kolose 2 ayat 20. Saya ulang ya. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Ya, di sini ada kata-kata kita telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia. Amin. Ya, jadi kita bersama artinya itu melekat. Ya. Bersama bukan berarti dekat ya dalam tema ini. Ya. Bersama itu artinya itu melekat. Melekat itu bukan dekat ya, berbeda. Kalau dekat itu masih ada jarak, meskipun cuma berapa senti saja ya. Tapi kalau melekat itu tidak ada jarak. Seperti perangko sama amplop itu. Kalau dilem, ditempelkan perangkonya, ditempelkan di amplop kan tidak ada jarak. Yaitu namanya melekat. Jadi kita bersyukur ya. Kita selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus ya, setiap saat, setiap waktu. Kita bersyukur ya, kita selalu melekat
ya pada Tuhan Yesus setiap saat, setiap waktu. Ya, karena memang Tuhan Yesus ada dalam diri kita. Amin. Ya. Dan kita ada di dalam Tuhan Yesus. Jadi merupakan satu kesatuan. Jadi kita ini tidak ada jarak lagi ya dengan Tuhan Yesus. Karena Tuhan dalam kita, kita di dalam Tuhan Yesus. Jadi jangan hanya sekedar percaya ya, tapi juga harus melekat pada Tuhan Yesus. Amin. Rela ya dipenjarakan di dalam Tuhan Yesus. Ya, kita pasti rela ya, karena itu menyenangkan hatinya ya. Itu juga yang harus kita syukuri ya. Jika Tuhan memilih kita untuk melayani Dia ya. Kalau melayani Tuhan Yesus itu pasti ya, kita itu harus rela dipenjarakan di dalam Tuhan Yesus. Bagaimana kita bisa melayani Tuhan Yesus kalau kita tidak rela dipenjarakan di dalam Tuhan Yesus? Ya. Jadi kita harus selalu ingat ya, kalau Tuhan Yesus bilang begini, jangan pakai cara lain ya. Pakai caranya Tuhan Yesus. Biarlah orang dunia menang sementara ya dengan cara mereka sendiri, tetapi kita tetap pakai caranya Tuhan Yesus. Amin. Yang selanjutnya ya, Kolose 3 ayat 3. Kolose 3 ayat 3. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Saya ulang ya. Kolose 3 ayat 3. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Ya, hidup kekal disertai dengan harta, itu artinya ya, kalau kita bersama Tuhan Yesus, kita punya harta tersembunyi. Ya, yang suatu saat pasti terbuka ya. Karena tersembunyi, jadi suatu saat ya, dengan cara dan waktunya Tuhan tentunya ya, itu pasti terbuka harta yang tersembunyi yang disediakan Tuhan bagi kita. Amin. Jadi hidup kekal ya, harta yang tersembunyi itu ya, itu adalah kepastian janji Tuhan, yaitu kita beroleh hidup yang kekal ya. Kita beroleh jawaban doa ya, dan ada banyak hal-hal yang akan diberikan pada kita ya, banyak perkara-perkara besar yang akan kita perbuat bersama Tuhan Yesus ya. Itu harta yang tersembunyi ya. Jadi kita bersyukur ya, kita diberi Tuhan harta yang tersembunyi tersebut. Amin. Jadi kita harus koreksi diri ya. Kita ini dalam taraf dekat pada Tuhan Yesus atau dalam taraf melekat ya pada Tuhan Yesus. Itu hanya kita yang tahu. Ya. Saya akhiri sampai di sini. Saksian hidup saya ya ke-47 ini. Terima kasih sudah mengikuti acara ini dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di acara selanjutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.